Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-malikil haqqil mubin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, kita mengucapkan syukur kepada Allah siang hari ini. Allah izinkan kita semua untuk hadir di majlis ilmu, semoga menjadi amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa kepada Allah semoga fadilah-fadilah majlis ilmu Allah limpahkan kepada kita semua, ketenangan, rahmat dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana di layar, kita masih dengan materi tafkir islami, berpikir islami. Kita bahas tema luar biasa pentingnya, memahami konsep kebaikan. Ini menarik, tema ini dimaksudkan untuk mencapai dua hal. Yang pertama, agar waktu kita punya pandangan yang cukup komplit tentang kebaikan, sehingga kita bisa menginjeksikan, menjalankan kebaikan di setiap event yang kita lalui atau setiap waktu yang lewat kepada kita. Jadi artinya input kebaikannya menjadi sangat variatif karena kita tahu konsepnya. Yang kedua, ini maksudnya membantah gitu persepsi yang muncul di masyarakat yang ditangkap oleh lembaga penelitian. Salah satu penelitinya adalah Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan yang membuat penelitian beberapa kali, hasilnya hampir sama, bahwa indikator orang baik bagi muslim ya itu 4. Jadi orang muslim yang baik itu indikatornya 4. Sebenarnya itu sejak tahun 2004 indikator ini sampai sekarang dipertahankan. Yang pertama, rajin sholat. Ini nggak bicara jamaah loh ya, sholat aja. Rajin itu maknanya tidak pernah bolong atau jarang bolong, itu rajin namanya. Yang kedua, sering datang ke pengajian. Sampai hafal datanya. Pengajian itu 55% datang ke ustadz, 15% ke kiai. Ustadz sama kiai bedanya apa? Ustadz itu muda, modern, kota gitu. Kalau kiai tua, tradisional, kira-kira kayak gitulah. Padahal di beberapa konteks kiai katanya lebih utama daripada ustadz. Bahasa sosial bukan bahasa kualitas. Tapi yang jelas di penelitian itu 15% datang ke kiai, 7% ke habib. Sisanya ada ajengan, ada buya, ada akang, macam-macam lah namanya gitu. Ya. Rajin datang ke pengajian, tadi rajin sholat, pengajian, rajin baca Quran. Rajin baca Quran ini tidak sama dengan bisa baca Quran. Karena datanya beda. Jadi orang banyak baca Quran tapi belum tentu benar. Nah, menurut Depak yang benar baca Quran cuma 29,8%. Makanya taksin itu di mana masih dibutuhkan. Itu menarik gitu. Saya tuh punya, ya dulu misalnya junior saya, qadarullah memang itu tinggal di komplek, bikin yayasan khusus Quran, luar biasa muridnya, sampai ke Kanada, ke Toronto. Sekarang masih dicari 3 bulan ngajarin orang baca Quran. Memang datanya yang bisa baca Quran bener itu memang sedikit ternyata, tapi yang mau baca Quran banyak, 80% yang suka baca Quran gitu. Yang terakhir suka rajin puasa Ramadan. Nah, kalau penelitian ini kita anggap sebagai capture ya, potret pandangan orang tentang kebaikan, berarti kan menyempit di 4 hal kan. Meskipun itu indikator letaknya, bukan definisi, tapi kan berarti orang kalau udah 4 hal namanya baik, dan itu ketangkep. Orang new taubater, petaubat baru itu, begitu taubat, itu udah nggak mau dagang, udah nggak mau kerja. Jadi seakan-akan bisnis itu perkara yang agak-agak gitu. Lo masih bisnis, berarti kurang ini loh, kurang taubat gitu kalau bisnis itu. Dan banyak kan new taubater kan berarti kan meninggalkan kantor biasanya. Taubat berarti ninggalin kantor, fokus
ibadah di masjid dengan segala risiko. Dan itu banyak sekali yang punya pandangan seperti itu. Apalagi kalau pandangan dinaikkan kelas bahwa uang yang beredar itu riba semua. Nah lo gimana coba? Pajak haram, gimana kalau kayak gitu? Serius tuh. Itu yang jadi korban gak sedikit tuh, pandangan itu. Saya itu ada jamaah di, lebih tepatnya itu dulu pimpinan Telkom punya adik, gara-gara taubat akhirnya bangkrut ekonominya. Lu gara-gara taubat jadi bangkrut. Ini mah kesimpulannya terliru tendensius. Jadi taubat akhirnya dia nggak mau kerja, akhirnya dagang sunnah. Dagang sunnah itu dagang kambing. Nah dia itu dagang kambing di Semarang, di kota. Di sana konsumsi kambing nggak sebanyak di Jakarta. Susah jadinya akhirnya. Ini namanya pandangan-pandangan tentang kebaikan yang berseliweran di otak kita. Makanya saya kenapa fokus ngajar tafkir Islami di lapangan tuh luar biasa orang mengambil kesimpulan itu. Gitu. Kemarin saya berjalan dari habis takziah itu menarik. Ada salah satu jamaah sudah pensiun lah, udah 72 sekian umurnya, tetangga, dia orang koperasi dulu. Dia bilang, Ustadz, alhamdulillah, saya ikut pengajian cabang iman, saya itu terbuka bahwa kebaikan itu ternyata sebanyak itu ya, bukan hanya karena bagi dia kebaikan memang seperti 4 itu, namanya juga penelitian sosial kan, itu kan ketangkep. Namanya orang baik itu berarti rajin ke sholat, rajin ngaji, rajin baca Quran, rajin, terus yang lain nggak disebut baik, gitu. Yang didik anaknya baik, yang sama istri sayang sama istri itu baik apa buruk? Coba angkat tangan. Serius. Kalau seorang suami sayang sama istri itu baik apa buruk? Berarti lo udah baik. Gitu. Kenapa jadi sayang istri itu jadi tindakan profan, nggak jadi tindakan baik? Itu kan fakta-fakta sosial ya. Makanya hadir tema ini. Supaya kita itu dapat input kebaikan dari semua hal yang bisa kita input. Itu yang ditangkap oleh generasi salaf. Makanya mereka sangat terkesima orang yang biasa kok doanya mustajab, ternyata dia punya kebaikan yang tersimpan. Contohnya apa? Ngasih makan kucing. Kan orang ngerasa ngasih makan kucing baik nggak sih? Tapi kira-kira kalau profil sosial, lo sering ngasih makan kucing, itu masuk kategori baik apa? Ya itu mah dia suka hewan aja gitu kan. Bener gak kira-kira? Nah, jadi konsep kebaikan luar biasa. Tapi intinya supaya kita kebuka cakrawalannya dan akhirnya kita bisa menginjeksikan kebaikan setiap menit yang lewat karena kita punya petanya gitu. Oh ini baik. Kalau di rumah kita bisa gini, ini baik semua. Kalau di kantor gini, ini baik semua gitu. Terus ini ya baik semua. Kerja mencapai target itu baik apa buruk? Ya sudah, berarti lo baik. Terus yang saya juga maksudkan di tema ini agar kita tidak membentur-benturkan kebaikan. Saya sering ketemu di lapangan tuh orang suka bentur-benturin kebaikan. Dianggap kebaikan itu terbatas sehingga kalau ada kebaikan lain seakan-akan menjajah kebaikan yang sudah ia yakini. Contoh gini, contoh. Sering nih namanya mindset membenturkan kebaikan. Ustadz, Ramadan ini bagusnya saya itu tadabbur Quran atau saya itu membaca Quran tamat? Coba, jawabannya apa jawabannya? Itu kan sering ditanya kan? Ustadz, bagus mana? Saya itu tamat baca Quran, tapi saya nggak sempet lah baca-baca terjemahannya. Atau saya baca tapi nggak tamat. Itu jawabannya mirip. Lo itu nanya, Ustadz saya itu makan bagusnya rendang atau ayam rendang? Ya terserah lo lah. Kenapa nanya, lo makan kenapa gue yang ditanya, ngerti gak lo? Itu benturkan karena tidak pada level. Ini karena sering tidak paham konteks hadis Nabi. Kalau orang nggak paham tentang konsep kebaikan, itu nanti ketemu pusing. Nabi itu kalau mengatakan kebaikan itu sering kayak, kok sini beda, sini beda, sini beda, sini beda, sini beda. Maksudnya, apa amal yang paling utama? Itu kan beda-beda isinya. Ada iman, ada jihad, ada sholat, ada birrul walidain. Terus apalagi banyak yang masuk. Emang konteksnya gitu. Terus ada kebajikan yang seakan-akan bentuk padahal konteksnya. Saya mau nanya ini, bagusnya rumah itu dekat masjid atau jauh dari masjid? Mau nanya. Kenapa? Biar sering ke masjid. Siap ya, ini bapak ini
dekat masjid yang baik. Berarti kalau yang rumahnya jauh, baik apa buruk? Jadi yang mana yang baik? Gitu. Nah, ingat nggak ada? Jangan membenturkan, karena kebaikan itu memang bersebar. Datanglah seorang sahabat, ya Rasulullah, bolehkah aku pindah ke dekat masjid? Kata Nabi, bukankah setiap langkah ada di pahalanya, diangkat derajatmu, dihapuskan kesalahanmu. Jadi bagus jauh apa dekat? Dari hadis tadi loh, bagus jauh. Tapi rumah Nabi dekat apa jauh? Yang sunnah jauh apa dekat? Ayo. Jadi ada hadis orang justru dipertahankan rumahnya jauh. Sip ya, ini pernyataan Nabi. Tapi Nabi rumahnya dekat. Jadi yang sunnah yang mana? Nah, jawabannya pertanyaannya nggak ilmiah. Karena dua-duanya itu perbuatan Nabi dan dua-duanya perkataan. Ya udah, maksudnya kalau lo memang nasibnya rumahnya jauh, berarti menggunakan hadis yang setiap langkah ada. Tapi kalau nasibnya rumahnya deket, karena lo mantunya ketua DKM, misalnya gitu, ya udah nasib lo berarti rumahnya deket. Terus ngimbangin keutamanya gimana? Yang deket fadilahnya ribat, dia nunggu komat, kan datang duluan, kerjanya nunggu. Nunggu itu ada kebaikan. Nah yang sana nggak bisa nunggu, tapi dapatnya langka. Paham ya? Sekarang mau nanya, hidup kaya atau hidup miskin? Yang bagus. Jadi ini yang saya katakan, itulah indahnya Islam. Kebaikan itu disebar kayak mutiara yang ada di lautan. Di mana itu ketemu kebaikan. Jangan dibenturkan, jangan disempitin. Tiba-tiba datang generasi nyempit-nyempitin kebaikan. Akhirnya mengklasifikasi orang. Saya mau nanya, yang bagus istri satu, istri banyak? Angkat tangan. Serius, sana nanya. Hah? Serius? Ini kan di lapangan kan, yang sunnah ta'adud, yang gitu kan? Dengar nggak? Ada nggak yang ngomong Ustadz? Yang sunnah monogami, yang sunnah monogami, atau yang sunnah? Pagi itu kan yang ngomong kan rata-rata nggak? Coba aku mau nanya ke teman-teman nih. Lupain ada Pak Wamen nggak ada. Wamennya masih di biar. Sekarang yang baik itu monogami atau poligami? Angkat tangan. Terus saya mau nanya, agak sedikit ekstrim. Yang sunnah monogami atau poligami? Nah, ini kan saya ingin challenge ungkapan-ungkapan yang membius di masyarakat, yang membangun persepsi sehingga membuat tindakan. Yang sunnah poligami, berarti yang monogami makruh atau bid'ah kan? Tapi lupa kan, monogami dikerjakan Nabi 25 tahun. Gitu. Kalau dianggap sebelum jadi Nabi nggak jadi dalil, Nabi 10 tahun monogami itu. Ini bab-bab kayak gini, ini terkadang kita dikoptasi oleh satu persepsi, sehingga kita ternyata, saya kok jangan mikir-mikir, kaum muslimin sekarang terjebak juga di post-truth, kebenaran baru, gitu, yang dibangun atas dasar persepsi, bukan data. Sekarang terbangun persepsi-persepsi kayak gitu, yang menyempitkan, gitu. Sehingga akhirnya lahir penelitian ini kan mengcapture otaknya orang. Ternyata orang baik itu ya cirinya 4 aja. Gitu. Rajin ngaji, rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Quran. Makanya akhirnya nggak punya hubungan kan antara kebajikan yang dibangun oleh agama dengan kinerja di kantor, dengan kinerja di pemerintahan. Nggak ada hubungan, karena itu nggak dianggap baik. Baik itu ini, gitu. Itu yang saya sebut, ini ada proses sekularisasi yang diam-diam. Dan saya udah ketemu kemarin salah satu dokter spesialis yang menyatakan betul itu. Ini Ustaz, ini sekularisasi tapi menggunakan baju agama. Kita disempitkan. Kalau orang yang belum taat dibuat tidak taat, ya kan? Itu sekuler nyata. Saya juga sekuler merah namanya. Tapi ada yang sudah taat disempitin supaya tetap aja taatnya jadi nyempit. Kayaknya sekuler hijau namanya. Jadi sekuler merah, sekuler hijau, gitu kira-kira kayak gitu. Ujung-ujungnya orang tidak bisa Islam kafah, gitu kira-kira. Ujungnya
ujungnya orang tidak bisa Islam. Nah, kembali ke tema. Nah, di Quran atau Sunnah, konsep kebaikan itu berbagai macam istilah. Kalau kita bicara detail di tafsir pasti itu beda-beda. Tapi ini kan kita tidak bicara tafsir ya, bicara cara berpikir aja. Ada konsep yang cukup terkenal namanya hasanah atau hasanat. Al-hasanat yudhibna sayyi'at di hadis Nabi. Gitu ya. Terjemahannya baik. Terus ada albir. Terjemahannya baik. Ini terjemahannya baik aja semua pokoknya. Jadi terjemahannya tidak mampu membedakan konsep aslinya. Gitu kira-kira kayak gitu. Makanya suka bingung jadinya kitanya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum. Kata bir digunakan di konteks kualitas, tapi juga di konteks kuantitas, sedekah. Tapi juga di konteks sikap kayak birrul walidain. Di hadis Nabi terkenal. Terus juga ada namanya solihah atau solihat, man amila solihah, terjemahnya soleh. Ini gitu ya, beramal soleh. Ada konsep namanya khair, gitu ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khair. Khair itu bisa umum kayak ayat itu, bisa khusus maknanya adalah harta. Wa ma tunfiqu min khair. Apa yang kau infakkan dari khair, yakni harta. Makanya terkadang khair disebutkan kebaikan yang dirasakan. Tapi ala kulli hal ini terjemahnya baik semua. Nah, secara dasar baik itu aslinya konsepnya itu di adab, penggunaan istilah baik. Karena yang di istilah hukum menggunakan kata sahih atau hak. Tetapi konsep kebaikan yang disebutkan tadi itu global. Yang benar ya masuk kategori baik, yang beretika juga masuk kategori baik. Jadi benar kategori hasanat atau albir. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kebaikan itu ranahnya luasnya tak terkira. Pertama, apa saja yang diakui oleh agama sebagai benar berarti itu baik. Ya, kalau perkara kok agama menganggap itu benar berarti baik. Ini berarti bicara dasar hukum. Berarti benar apa salah itu berarti semuanya berarti baik. Kedua, jika ada muamalah, ya, jika ada muamalah menggunakan jatuh ke halal masuk kategori baik. Jadi misalnya gini, antum jual beli kok benar, berarti itu baik. Karena kalau jual beli antum tidak mengikuti tata caranya, namanya haram. Haram berarti. Jadi saya ingin mengatakan, jadi kalau antum ini selalu concern, kalau jual beli, kalau kerja itu selalu mengikuti syariat, berarti antum sudah ngerjain baik kan. Tapi nggak terasa baik kan itu kan. Jadi kalau antum bagi-bagi istilahnya, mas aku minta uang mau belanja, terus kita belanjanya bener, nimbangnya benar, ini ya benar, berarti sudah halal, berarti baik. Gitu. Paham ya? Jadi jangan sampai kesempitan. Setiap hari kita muamalah halal, berarti itu benar, berarti baik. Kenapa coba? Karena kalau kita muamalahnya haram, berarti dosa, berarti buruk. Sama nih antum kerja. Kok kerjaan sesuai dengan akad, berarti halal, berarti baik. Sip ya? Seluas itu kan jadinya. Jadi nggak sempit tempat itu kan. Antum nikah kok akadnya benar, antum ngerjain juga benar, berarti antum suami halal, berarti baik. Berarti ketika kita jadi suami yang benar, ngurus pasangan baik. Gitu. Setuju ya? Halo? Atau mau suami yang berikutnya, kalau ada perkara yang masuk disebut oleh agama sebagai akhlak beradab sekitarnya, masuk kategori baik. Berarti bab etika. Berbuat baik sama tetangga, berbuat baik sama berbuat, itu berarti masuk kategori baik. Jadi kalau kita beretika kepada tetangga, kita beretika sama teman, kita beretika seluruh yang masuk ranah akhlak mulia, itu baik. Kita jujur, kita komit, kita senyum, kita hormat, kita sayang, termasuk sayang sama hewan, itu semua berarti baik. Jadi kalau ada orang punya akhlak baik banyak, ya berarti sumber kebajikannya
banyak sekali. Setiap hari dia dapat kebaikan gitu. Ada kucing, ya Allah, Mas minta duit, dong makan bentar, ada kucing lapar kasihan. Dapat kebaikan nggak? Karena dia punya empati kepada makhluknya Allah Ta'ala. Baik nggak? Ya baik gitu. Makanya saya ingat Nabi itu suka memberikan isyarat kayak gini, cuman kita nggak nangkep gitu kan. Ada orang diadab karena kucing, ya kan? Ada orang masuk surga gara nebang pohon. Itu apa sebenarnya? Nabi ngasih semacam kayak kayak puzzle. Itulah kebaikan tuh, seluas itu tuh, tinggal terusannya tinggal dimasukin. Insya Allah ya. Seluruh hal yang masuk dalam kategori ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh itu baik. Nah, yang poin 4 ini yang diakui di penelitian itu doang yang tadi nggak diakui. Seluruh ibadah, sholat, zakat, itu ibadah apa? Ibadah ya. Sedikit keluar tema. Zakat, meskipun urusannya harta, itu kategori ibadah. Jadi yang penting niatnya, bukan yang penting ngomongnya. Jangan sampai salah menempatkan posisi. Ini adalah ibadah. Jadi maksud saya, kalau ada orang zakat, yang penting itu Pak ini zakat saya. Niatnya mengeluarkan zakat, bukan saya terima zakatnya semoga. Nah itu mah nggak penting, karena itu nggak penting akad. Karena hukum zakat kategorinya ibadah. Mahdoh atau ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh kayak tilawah, kayak zikir, ghairu mahdoh. Iktikaf, baik. Jadi orang menghabiskan waktunya ibadah mahdoh ghairu mahdoh berarti dia sedang mendapatkan banyak kebaikan. Sebagaimana di atas-atasnya. Kira-kira kapilahnya kayak gini lebar nggak jadinya ya? Terasa lebar kan? Terasa lebar. Berikutnya, tadi sudah saya singgung perkara halal, itu maknanya kalau muamalahnya menggunakan prosedur yang halal maka bentuknya baik ya. Yang berikutnya, seluruh hal yang bermanfaat, nomor 5, yang manfaatnya diakui syariat, tidak ditolak, berarti baik. Ini yang namanya kebaikan dari perkara duniawi. Ada ungkapan terkenal saya nggak tahu ini hadis atau apa, tapi jadi kaidah lah. Kam min amalin yura annahu min amalid dunya asbaha min amal akhirah li ajlinia. Betapa banyak perbuatan yang merupakan perbuatan dunia tapi bisa menjadi perbuatan akhirat karena niat. Contohnya orang jalan kaki, ada apa itu? Yang lubang, terus kemudian dia nyari bata, dimasukin di tata-tata, manfaat nggak? Manfaatnya diakui sama orang nggak? Ada janda nggak punya duit, kita kasih duit, manfaatnya diakui syariat apa nggak? Hah? Diakui apa ditolak? Nah ini antum harus tanya. Paham ya? Jadi manfaat itu bisa disebut hasanat kalau diakui oleh syariat. Kalau manfaatnya tidak dari syariat, ya nggak bisa disebut dengan hasanah. Inilah area yang dimaksudkan oleh Nabi, yang oleh Imam Baihaqi dimasukkan di cabang iman terakhir 77. Namanya memberi manfaat pada sesama. Jadi, di kebaikan yang nomor 5 inilah justru masyarakat luas sedang menanti kontribusi Muslim di sini. Yang hari ini masih kecil kontribusinya. Karena kebaikan versi Muslim itu yang nomor 4 doang itu. Yang nomor 5 ini kontribusi manfaat. SDGs itu kebaikan. Jadi kita harus punya kontribusi di SDGs gitu. Karena itu bermanfaat. Jadi kalau kita misalnya mencoba untuk menanam pohon, kita mencoba mengefisienkan air, kita coba membuat penelitian supaya terjadi penurunan pemanasan global, terjadi efisiensi di perusahaan, terjadi, itu baik, pahala, kalau diakui syariah. Gitu. Makanya nanti di kaidah usul fikih itu namanya masalih mursalah, kebaikan yang dilepas. Syariat tidak menyebut itu secara konkret, tapi itu oleh masyarakat itu memang baik. Ya udah diterima. Dan bukti nyata bab itu salah satu bentuknya
dengan berbagai macam versi pandangan ulama memberikan harokat kepada mushaf Quran. Dasarnya apa ayo? Ngarokatin Quran itu dasarnya apa? Tapi ini manfaat karena banyak orang nggak becus baca Quran tanpa dikasih harokat aja bisa baca, apalagi kan dikasih harokat. Saya tuh bayangkan kalau mushaf Nabi itu nggak diharokatin, terus ditulis persis yang ada di pelepah kurma. Lo mungkin sampai kiamat nggak bisa baca Quran kali lah. Oke. Makanya nggak ada satu ulama yang mengatakan itu bid'ah. Ini pemangkak gini lah dipahami lah. Jangan sampai kita kejebak penyempitan konsep gitu. Dan macam-macam. Gitu. Oke ya. Jadi seluruh hal bermanfaat. Sedikit aku mau, karena konsep ini melebar, jadi kebaikan jadi melebar kan akhirnya. Jadi kalau you punya penelitian, ya baik. Ada satu ungkapan yang harus didiskusikan benar. Yang membuat kebaikan itu menyempit. Dan tampak sekali ungkapan ini tampak benar. Tapi ini sebenarnya fatal resikonya. Kalau orang-orang cara berpikir ini fatal. Kecuali orang yang nggak paham logika ya. Kan saya ngajarkan logika itu kuat ya. Ada premis, minor, mayor, harus paham. Kalau itu kebaikan, pasti dikerjakan sama Nabi. Ada ungkapan kayak itu terkenal tuh. Kalau itu kebajikan, pasti sudah dikerjakan sama. Kalau nggak dikerjakan sama Nabi, pasti bukan. Premis ini batal sejak awal. Kenapa? Yang pertama, kalau semua kebaikan itu dasarnya dikerjakan Nabi, kau harus berarti menuntut Nabi hidup sampai akhir kiamat. Kenapa coba? Karena banyak kebaikan yang tidak dikerjakan Nabi dan itu baik. Kenapa nggak dikerjakan Nabi? Lah Nabi umurnya sampai segitu doang. Bukan karena itu nggak baik, karena memang itu belum muncul kebutuhannya. Karena dinamika sama aja menyuruh Nabi hidup 17 abad, 18 abad. Yang kedua, terlalu banyak kebajikan yang oleh sahabat mulia yang ahli jannah mengerjakan sesuatu yang Nabi nggak mengerjakannya. Padahal dia ahli jannah. Siapa dia? Abu Bakar. Abu Bakar itu merangi orang murtad. Baik apa buruk tuh? Nah, sekarang mau nanya. Nabi ngerjakan apa enggak? Berarti buruk. Coba kalau kita mengatakan perbuatan Abu Bakar menyerang orang murtad buruk. Kira-kira yang buruk mukamu atau muka siapa itu kira-kira? Tapi kan nggak dikerjakan sama Nabi. Makanya premis itu batal karena data ini. Premis itu nggak bisa dipertahankan. Dan itu membuat kesempitan tak terkira. Sekarang lagi Umar ketika membangun pemerintahan, dia mengadopsi manajemennya Persi. Baik apa buruk? Buruk, karena Nabi nggak mengerjakannya. Coba, kalau kau sebut buruk, berarti kau menentang Umar. Kalau kamu akui Umar, berarti kau menentang Nabi. Makanya nggak begitu cara berpikirnya, bos. Gitu. Jadi yang ditata cara berpikirnya, karena ini ada data yang kontradiksi. Berarti yang benar nggak gitu. Nah, gitu namanya mengetes premis kan nggak gitu. Begitu dibenturkan pakai kesimpulan, nggak ketemu kesimpulannya. Berarti premisnya batal. Premis 1, premis 2 itu standar. Makanya perlu belajar logika. Kalau di dalam ilmu mantik ya, tasawurnya nggak cocok, tasawurnya keliru. Itu mirip gini, mirip contoh. Istriku itu cantik dan istriku selingkuh, maka jangan menikah sama orang cantik. Bener nggak? Yang salah di mana? Coba tanya. Istriku cantik dan istriku berselingkuh. Kesimpulannya jangan menikah sama orang yang salah di letaknya. Kayak gitu-gitu itu sering terjadi di proses berpikir yang seakan-akan benar. Gitu. Itu sama dan banyak kasus. Kadang makanya perlu belajar logika dan cara berpikir begini-begini nih emang gitu. Nabi menikah banyak dan Nabi itu adalah menjalankan sunnah. Berarti yang tidak menikah banyak tidak mengikuti Nabi. Setuju nggak? Salahnya di mana? Nabi menikah banyak. Nabi adalah peletak dasar
sunnah. Berarti yang tidak nikah banyak tidak ngikuti sunnah. Setuju? Ini ya kayak gini antum, makanya nanti kalau ada dapat ilmu itu digitu-gituin, paling gampang aja. Jadi proses pembatalan premis kan standar, pakai penyimpulannya nggak kena, loh kok nggak logik kesimpulannya, berarti premisnya yang keliru. Sesimpel itu cara berpikirnya. Ya, nomor 5, jadi setiap kebaikan, setiap hal yang bermanfaat dan manfaatnya diakui syariat, itu berarti masuk kategori kebaikan, kecuali kalau manfaatnya tidak diakui oleh syariat. Ini kira-kira sumber kebajikan. Antum ngambil dari mana aja silahkan. Ada beberapa catatan yang menarik. Yang pertama, kebajikan-kebajikan dari macam sumber tadi itu tidak pada posisi untuk dibenturkan. Karena konsep Islam ini tidak membenturkan kebajikan dengan kebajikan yang lain. Contoh gini, bagus mana aku sholat sama kerja bener, yang gak usah ditanya kayak gitu, itu namanya benturin. Ustadz, aku bagus mana? Aku itu rajin sholat atau rajin kerja? Bagusnya lo ngaca. Jawabannya gitu. Masa dibenturin? Dan ini sering jamaah itu nanya kayak gini ini. Ustadz, bagus mana pensiun ini? Aku ibadah terus atau aku itu kalau pagi jalan pagi? Lo nanya, gak lempar lo gitu kan. Kebaikan-kebaikan yang bersumber dari berbagai macam yang berbeda, mohon tidak dibenturkan. Karena kebaikan itu punya posisinya masing-masing. Oke ya, yang pertama. Yang kedua, kalau ada hadis yang terasa kayak membandingkan, maka ingatlah di konteks mana Rasul menyebutkan. Nanti kita akan temu ternyata yang seakan-akan kayak diutamakan atas yang lain itu konteksnya karena konteks tertentu, jadi paling utama di konteks ini, dan nanti di konteks yang lain paling utama di konteks. Jadi kepada hadis yang terasa kayak ada pengunggulan satu dengan yang lain, itu tidak boleh dianggap berarti yang lain sama sekali tidak perlu disebutkan, karena ada kondisi di mana yang lain yang harus disebutkan itu tetap perlu. Ketika kita ketemu hadis tentang yang paling utama itu kan mentoknya di birrul walidain ya, sebutnya 4, iman, jihad, sholat, dan birrul walidain ya. Pertanyaan, sayang sama istri utama enggak? Nah, itu yang saya suka nyebut. Jadi ada kebajikan yang Rasul menggunakan kata khairiyah, baik, lebih utama. Tapi ada kebajikan yang Rasul menggunakan pahalanya banyak, pahalanya apa? Itu pertanyaan, ini serius dari jamaah ibu-ibu. Yang utama itu Ustaz, wanita sholat di rumahnya atau sholat berjamaah di masjid? Serius ini pertanyaan. Kalau mindsetmu membenturkan, pertanyaannya akan sampai kiamat nggak ketemu jawabannya. Karena kalau menggunakan kata khair, itu sholat di rumahnya. Khairus sholatil mar'ati fi qa'ri baitiha. Tapi kalau menggunakan pendekatan jumlah pahala, sebaik-baik sholat adalah sholat berjamaah. Dan faktanya Aisyah berjamaah. Sekarang kita bertanya, Aisyah meninggalkan sholat paling utama demi jamaah atau sebenarnya tidak begitu cara berpikirnya? Paham? Jadi kalau ada terasa hadis sama benturan, itu bukan benturan, otakmu yang benturan bro. Gitu. Ini yang disebut kalau nanti kita belajar berpikir, banyak case normal, tapi karena otak lo agak, makanya bentur itu mirip gini. Kenapa aku melihat orang yang pakai baju berbeda dengan saya itu kok mengancam? Karena otak lo tak seragam. Otak orde baru, bukan orde baru mah. Bapak nih kalau misalnya nih kan bapak ini kan kalau hari ini kan pakai biru, terus ada yang nggak pakai biru, dianggap berbeda atau dianggap biasa? Berbeda, karena Anda sudah dibuat harus seragam. Tapi kalau orang yang berbeda seragam tadi tak masukkan ke sekolah alam, dia keren nggak? Ya udah, emang konsepnya memang dibuat variasi. Jadi kalau engkau melihat ada hadis benturan, kata Daruqutni, itu bukan karena benturan, tak lo benturan. Makanya Daruqutni sini, kalau ada ketemu hadis berbenturan, sini, tak kasih aku sini, nanti tak jadiin satu. Itu standar di ilmu hadis tuh.
Kalau kau ketemu hadis, sama-sama sahih kok benturan, kau ngerasa itu benturan, itu bukan benturan, sini kasih kata, nanti tak kasih, tanya, itu enggak benturan. Itu sama kasus nih. Jadi jawabannya gimana? Jawabannya gini Bu, ibu sukanya sholat di mana? Nah itu berarti gitu. Kalau ibu suka di rumah ya sudah, berarti sebaik-baik sholat di rumah. Tapi Bu mau nanya, kalau ibu sholat di rumah, itu kalau ke mall di rumah atau keluar Bu? Keluar. Nah, terus pas lagi adzan, ibu pada balik ke rumah atau sholat di masjid situ? Kan sebaik-baik sholat di rumah. Terus habis sholat, ibu ke mall. Pas adzan ibu di mall. Ibu harus pulang ke rumah atau sholat di masjid? Bingung kan? Iya, karena otak lo benturan. Jadi kalau dia pegangan sebaik-baik rumah, karena ini ada banyak wanita yang ngotot tuh kayak gitu itu. Adzan aja kalau sholat di masjid. Jadi penyempitan pemahaman terjadi masif. Dan korbannya itu awamun nas, new taubater korbannya. Taubater baru itu. Dan adzan di masjid, itu nggak mau sholat, pulang ke rumah. Karena sebaik-baik sholat di rumah. Nah sekarang ibu, sekarang adzan di mall. Ibu kalau pulang nggak kecukup waktunya. Terus habis sholat di masjid apa enggak? Maka nyata, jangan gitu memahaminya. Jadi gimana enaknya? Kalau pas di rumah sholatnya sebaik-baik di rumah. Ternyata kita ke masjid berarti kita dapat ini sebaik-baik. Itu loh kayak tadi, enak rumah jauh atau rumah dekat. Tergantung engkau, kalau kamu menjadi mantunya ketua DKM yang bagus, yang dekat, gitu aja simpel itu. Jadi agama memang kayak gitu. Saya tuh pelajari agama menggunakan pendekatan ilmu lain ya, itu luar biasa. Orang bahagia dengan kemiskinan adanya di agama, miskin bahagia adanya di agama, ditindas dan bahagia adanya di agama, ditindas bahagia di agama. Kalau kaya bahagia di agama ada, miskin bahagia di agama ada, rumah jauh bahagia agama ada, rumah dekat bahagia gitu. Engkau jadi laki bahagia, engkau jadi perempuan bahagia, jadi enak laki enak perempuan. Makanya kalau melihat hadis keutamaan, kemarin itu saya ngajar Sahih Bukhari, keutamaan hidup fakir. Ini kalau aku bahas pusing nih orang-orang, karena anaknya masih muda-muda, nggak ngerti konsepnya. Tapi akhirnya kasih pengantar lah. Kalau melihat keutamaan orang fakir, berarti kan kita jadi orang fakir kan? Tapi sahabat Abu Bakar fakir apa enggak? Jadi letak hadis itu di mana letaknya? Kenapa Nabi memberikan pernyataan tentang utamanya hidup fakir, tapi sahabatnya, mantunya kaya? Tahu cara berpikirnya? Kalau kau jadi pemimpin, orang kaya nggak usah di alam, udah kaya. Gitu. Yang dikasih penguatan yang miskin. Emang itu cara berpikir. Orang miskin makanya tak, yang jangan miskin tak, ya semakin susah dialah. Wah, gak ada orang mau miskin. Tapi alhamdulillah ternyata miskin itu utama. Alhamdulillah, seneng dia. Tapi kira-kira kalau kaya dilarang Nabi enggak? Contohnya apa? Itu Abu Bakar kaya, kalau dilarang sama Nabi. Jadi antara tindakan sama nyata memang harus digabung-gabungkan. Nah begitu kita nggak memahami proses ini, akhirnya bentur kemana-mana. Kan Nabi sering misalnya menyebutkan, banyak lah kalau di hadis tuh. Makanya perlu jamur riwayat dan macam-macam kayak gitu. Jadi kedua, kalau ada kejadian kayak gitu, itu konteksnya harus dipahami supaya tidak hilang satu dengan lain. Karena Nabi menggunakan berbagai macam istilah, ada khair, ada afdol, ada ini, tapi juga terkadang menggunakan pendekatannya pahala yang banyak, terkadang menggunakan Allah suka, Allah lebih cintai. Ini konsep semua beredar di sini. Dan antara satu sama yang lain gak usah dibenturin, ya udah nasibmu di mana, berbuat baik aja, nanti ketemunya kemana-mana. Gitu. Semangat saya ngasihnya, luar biasa. Udah sampai sini dulu lah, udah jam 1. Ntar tidak baik. Ini hanya sangat simpel. Silakan nanti dikembangin. Ini pesan utamanya 2 tadi. Agar kita paham kebaikan itu luasnya kayak gitu. Silakan nginput dari sudut mana kau bisa. Yang kedua, supaya kita jangan sampai terjebak di penyempitan kebaikan, sehingga akhirnya kalau itu nggak kita kerjakan seakan-akan kita nggak berbuat baik. Ya udah, bisanya apa? Input kebaikan sebanyak-banyaknya. Qulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.